Pemirsa, fenomena langka terjadi di Pantai Pulau Manuk, Desa Damarsari, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Puluhan warga dihebohkan dengan ribuan ikan kecil yang melompat dari laut ke pesisir pantai. Terkait fenomena ini, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2, Tangerang Selatan, Hartanto mengatakan ribuan ikan yang meloncat ke darat sebagai fenomena murni fenomena alam. Diketahui fenomena alam yang sama terjadi juga di beberapa pantai di Indonesia, yakni Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa, baik pantai utara maupun pantai selatan. Sekian. Pemirsa, banjir rendam 154 rumah di Suasu Parigi Mautong. 587 warga terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir merendam 154 rumah di Kecamatan Suasu Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Insiden ini mengakibatkan 587 warga terdampak. Sebanyak 173 kakak atau 587 warga terdampak. Kendati demikian, tidak ada warga yang dilaporkan mengungsi, ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya Rabu 4 September 2024. Banjir dilaporkan terjadi di Desa Suasu Piore, Kecamatan Suasu pada Selasa 3 September, pukul 3.00 WITA. Peristiwa ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan meluapnya sungai. Adapun kerugian material yang tercatat sebanyak 154 unit rumah, 100 hektar perkebunan, dan 70 hektar persawahan terendam banjir. Muhari melanjutkan, BPBD Parigi Mautong sudah berkoordinasi dengan semua pihak guna asesmen dan penanganan warga yang terdampak. Pihaknya meminta agar warga tetap waspada akan potensi bencana alam. BNPB menghimbau khususnya untuk masyarakat Kabupaten Parigi Mautong agar selalu waspada terkait potensi risiko banjir susulan. Sebagai langkah mitigasi banjir serupa, warga dapat membersihkan drainase sekunder di sekitar rumah. Sekian. Sepertinya kata ibuku benar, jika belum punya apa-apa, jangan dulu punya siapa-siapa. Sebesar apapun perasaanmu, kamu cuma bakal dianggap angin lewat. Gempa dangkal magnitudo 4,9 guncang Bali. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 yang bertitik di Gianyar, Bali pada Sabtu kemarin disebabkannya ada sesar aktif atau patahan aktif. Meskipun titik gempa berada pada daratan Gianyar, namun guncangan gempa sangat terasa hingga ke Denpasar. BMKG Denpasar menjelaskan penyebab dari terjadinya gempa ini, yakni adanya sesar atau patahan aktif yang berada di Gianyar. Selain itu, dari hasil pemantap, hingga Sabtu siang telah terjadi 5 kali gempa bumi susulan dengan kekuatan magnitudo terkecil 1,6 dan terbesar 2,6. Gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Gianyar di Bali pada Sabtu pagi sempat membuat warga panik, seperti yang terjadi di pasar tradisional. Pedagang dan pembeli di pasar berlarian keluar menyelamatkan diri. Tak hanya itu, saudara pemirsa, siswa sekolah pun dipulangkan dari sekolah. Selain di Gianyar, guncangan gempa juga dirasakan hingga ke Denpasar. Gempa ini juga merusak beberapa balai banjar, perkantoran, dan rumah milik warga. Kepala Seksi Pengendalian Operasi BPBD Bali mengatakan tidak ada korban jiwa akibat gempa, namun ada 7 bangunan yang rusak di wilayah Gianyar dan Denpasar. Sekian.
Baiklah pemirsa, berita selanjutnya yaitu pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada tanggal 3 bulan Agustus pada hari Selasa. Kunjungan ini masuk ke dalam agenda perjalanan apostolik yang akan berlangsung hingga 6 September 2024. Diketahui Indonesia menjadi negara tujuan pertama Paus Fransiskus di wilayah Asia Tenggara. Selama di Indonesia, rencananya Paus Fransiskus akan mengikuti beberapa agenda kenegaraan dan keagamaan di sejumlah tempat. Paus Fransiskus akan diterima di Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu tanggal 4 bulan Agustus pagi. Kemudian Paus akan menghadiri acara di Katedral Church dan Young Center Geraha Pemuda. Sementara itu, puncak kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia adalah Misa Agung yang akan dilaksanakan pada Kamis 5 September 2024 di GBK Jakarta. Sebelumnya, pemimpin besar umat Katolik seluruh dunia itu akan melakukan pertemuan antar agama atau pidato Bapa Suci di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah pihak memberi sambutan hangat atas kedatangan Paus Fransiskus hari ini. Abdul Muti sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah berkata kunjungan ini merupakan salah satu sifat keteladanan dan menjadi inspirasi penting bagi pemimpin bangsa. Dia juga mengatakan jika kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia. Sekian berita hari ini. Selamat siang.